Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran IPS dengan tema karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di SDIT Nur Fatahillah. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, diharapkan teman-teman konsentrasi, fokus terhadap video pembelajaran ini, dan teman-teman sudah menyiapkan pulpen dan buku tulis untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran kita kali ini. Baik ya, dengan tujuan pembelajaran ini supaya teman-teman bisa lebih maksimal lagi dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti hewan maupun di tumbuhan. Namun kali ini kita membahas tentang hewan ya. Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Baik, kita ke slide yang kedua, peternakan. Nah, apa sih peternakan itu? Teman-teman bisa membaca peternakan ialah kegiatan manusia untuk memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Nah, yaitu disebut peternakan. Nah, peternakan sendiri itu terdapat ada 3 jenis ya. Yang pertama peternakan hewan besar, hewan kecil, dan peternakan unggas. Nah, teman-teman bisa melihat ada contoh-contohnya ya. Ada contoh hewan besar, hewan kecil, maupun unggas. Nah, di situ gambar yang paling kiri teman-teman bisa melihat contoh peternakan hewan besar yaitu sapi, contoh peternakan hewan kecil yaitu kambing, dan contoh peternakan unggas yaitu bebek. Nah, oke teman-teman. Nah, nanti Ustadz akan menjelaskan secara jelas mengenai peternakan. Oke, kita ke slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita sekarang sudah masuk di perikanan. Nah, apa itu perikanan? Teman-teman bisa lihat secara langsung, perikanan ialah merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengembangbiakan, di situ ada proses yaitu penanaman bibit, pengelolaan ikan, dan lain sebagainya. Ya, lalu kalau kita berbicara tentang penangkapan ikan, di situ ada suatu pekerjaan yang dinamakan seorang nelayan untuk menangkap ikan. Baik, perikanan itu terdapat 2 jenis ya. Ada perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat sendiri yaitu kegiatan perikanan yang meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat. Nah, penangkapan dan budidaya ikan tersebut dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, danau, maupun sawah. Nah, oke ya. Di sawah juga terdapat ada tambak. Nah, lalu jenis-jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya seperti ikan mujair, ikan gurami, nila, maupun ikan mas. Sementara itu, di tambak bisa dilakukan budidaya udang dan ikan bandeng. Itu merupakan perairan darat, perikanan darat ya. Sekarang kita masuk ke perikanan laut. Perikanan laut sendiri yaitu kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya makhluk hidup laut. Misalnya ikan kembung, ikan kerapu, lobster, maupun cumi-cumi. Budidaya makhluk hidup laut dilakukan melalui pembenihan. Benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring terapung di laut. Nah, teman-teman biasanya melihat ya di televisi atau acara-acara tertentu pasti melihat kalau budidaya di laut itu pasti teman-teman melihat ada jaring terapung. Nah, itu termasuk di bagian perikanan laut. Contohnya itu makhluk hidup laut yang dibudidayakan ialah ikan bawal, ikan kerapu, dan lobster. Gitu ya teman-teman. Masuk ke peternakan hewan besar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar seekor sapi. Nah, apa sih seekor sapi itu? Apa saja manfaat yang bisa diambil dari hewan sapi itu? Coba kita lihat. Coba teman-teman, apa yang bisa dimanfaatkan dari seekor sapi itu?
Pinter. Yang pertama ada daging. Nah, kita bisa mengambil daging kita bisa memanfaatkan daging dari hewan sapi. Seperti pada Idul Adha, teman-teman pasti menyaksikan pemotongan hewan sapi dan lain sebagainya ya. Itu bisa diambil eh, dagingnya. Selain itu, apa saja sih yang dapat dimanfaatkan? Benar sekali, yaitu kita bisa memanfaatkan susu sapi ya, susu sapi untuk kebutuhan hidup sehari-hari kita. Oke, apa saja selanjutnya? Oke, kita bisa melihat, teman-teman di situ bisa melihat ada gambar seekor anak yang lagi mengendarai sapi. Nah, di situ manfaatnya adalah seekor sapi dimanfaatkan dalam bentuk untuk alat transportasi, ya. Jadi bisa mengambil barang dari satu tempat untuk menghantarkan ke tempat yang lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan tenaganya. Oke, kita lihat. Nah, di situ ada foto tulang. Nah, tulang juga termasuk pemanfaatkan dari hewan sapi. Tulang bisa kita olah, kita bisa mengolah tulang untuk dijadikan alat kerajinan. Contohnya di situ yaitu kerajinan sepeda motor. Nah, dari kerajinan tersebut kita bisa menjualnya ke pelaku-pelaku konsumen. Nah, dari situ kita mendapatkan income atau pemasukan dari tulang sapi. Oke, selanjutnya, nah yang terakhir itu kita bisa memanfaatkan kulit sapi. Ya teman-teman, biasa dijadikan apa kulit sapi? Pinter sekali. Dijadikan di masjid-masjid biasanya dijadikan beduk ya, beduk beduk masjid. Bisa juga dijadikan sebagai sepatu, baju dan lain sebagainya. Nah, dari satu hewan saja kita bisa manfaatkan 5 yang ada di gambar. Mungkin di luar sana banyak sekali yang dapat memanfaatkan dari satu hewan ini. Oke ya, teman-teman bisa paham. Jadi manfaat dari sapi itu yaitu ada dagingnya, ada susu sapi, lalu tenaganya, tulangnya, bahkan di kulitnya saja itu laku dijual di pasaran. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke peternakan hewan kecil. Di situ teman-teman bisa melihat ada seekor gambar apa teman-teman? Iya, betul sekali. Itu ada gambar kambing ya. Apa sih yang dapat dimanfaatkan di kambing? Apa saja yang dapat kita manfaatkan di hewan kambing? Pintar. Nah, di situ sudah ada gambar ya, contoh-contoh gambar. Ada yang bisa dimanfaatkan yaitu adalah dagingnya, ada di situ ada bulunya, dan yang terakhir itu ada susu kambing. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah mendengar istilah susu kambing. Nah, susu kambing sendiri itu yang paling terkenal adalah susu kambing Etawa. Jadi, manfaat-manfaat itu manfaat-manfaat hewan kambing yang dapat kita manfaatkan ya, yang dapat kita manfaatkan seperti dagingnya, kulitnya maupun susu kambingnya itu sendiri. Oke ya teman-teman, semoga dari contoh-contoh di hewan kecil ini teman-teman bisa paham. Sekarang kita masuk ke peternakan unggas. Nah, kita lihat di situ teman-teman bisa lihat gambar bebek. Nah, ada seorang ibu-ibu yang lagi menggiring bebeknya untuk masuk kandang. Ya, nah kita lihat apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dari peternakan unggas, baik dari hewan bebek. Kita lihat di situ kita bisa memanfaatkan dagingnya untuk kita konsumsi sehari-hari. Berikutnya kita bisa memanfaatkan telurnya untuk kita makan, bahkan beberapa orang dijual belikan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Itu telur bebek. Lanjut ke manfaat berikutnya yaitu kam, eh, bebek juga bisa dimanfaatkan di dalam sektor pertanian. Nah, untuk membasmi hama yaitu yang ada di padi, bebek-bebek biasanya petani itu bebek-bebek digiring ke suatu persawahan dan dilepas di sana. Nanti si bebek tersebut akan memakan makanan yang mengganggu ekosistem padi. Itu ya teman-teman. Jadi paham
yaitu peternakan unggas bisa dimanfaatkan, yaitu di contohnya bebek bisa dimanfaatkan daging, telur, dan ekosistem si bebek tersebut untuk kelestarian petani. Baik, sekarang kita sudah masuk di bagian perikanan. Perikanan itu sendiri terdapat dua ya, perikanan darat maupun perikanan laut. Nah, selain peternakan, kegiatan yang juga memanfaatkan hewan adalah perikanan. Perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya ikan dapat dilakukan di darat maupun di laut. Oleh karena itu, budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, di situ ada contoh perikanan darat ya teman-teman, yaitu perikanan darat ialah kegiatan perikanan yang meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat. Penangkapan dan budidaya ikan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, danau, sawah, ataupun tambak. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya seperti ikan mujair, ikan nila, ikan gurami, dan ikan mas. Sementara itu, biasanya di tambak bisa dilakukan budidaya udang dan ikan bandeng. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhatikan yaitu budidaya perikanan darat maupun di perikanan laut. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan tentang perikanan laut. Ke slide berikutnya, perikanan laut. Nah, kita lihat di situ ada 3 gambar ya. Yang pertama, gambar pertama ada seseorang yang lagi memanen ikan yang ada di tengah laut, yaitu budidaya ikan di tengah laut. Biasanya budidaya ikan laut itu ada ikan bawal, ikan kerapu, maupun lobster. Bahkan cumi-cumi juga dibudidayakan ya di lautan. Nah, kita bisa lihat teman-teman di situ ada seekor ikan. Ya, di situ ada para nelayan yang sedang menjual ikannya ya di gambar yang ketiga yang paling kanan. Oke ya teman-teman, dari pembahasan peternakan dan perikanan, semoga teman-teman bisa lancar lagi dalam belajarnya, bisa memahami apa itu peternakan, apa itu perikanan, dan apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita sudah masuk di slide yang terakhir, yaitu di slide latihan. Nah, di situ ayo mencari tahu. Carilah berbagai sumber daya hewan yang dimanfaatkan dalam kegiatan perekonomian di daerah tempat tinggalmu. Nah, tulislah hasil pencarianmu dalam tabel berikut ini. Nah, di situ sudah ada contohnya ya, seperti contoh nomor 1 hewan ayam. Pemanfaatannya apa? Yaitu ayam bisa diambil telur dan dagingnya. Jadi, teman-teman bisa mencari hewan apa saja yang ada di sekeliling teman-teman, lalu tulis di tabel, tulis yang rapi. Ingat, ini hanya tugas latihan, hanya latihan saja, tidak dikumpulkan ya. Jadi ini hanya latihan saja. Oke teman-teman, Ustadz Kuku akhiri. Kalau teman-teman kurang jelas dalam video ini, teman-teman bisa mengulang-ulangi lagi video ini supaya lebih paham lagi. Oke ya, Ustadz Kuku akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.